adalah Geely Gyeong Singyuan atau kalau diterjemahin kira-kira Geely Starwish. Mobil full elektrik kecilnya Geely. Nah, mobil ini berpotensial buat masuk ke Indonesia. Soalnya bisa jadi lawannya Wuling Bingo gitu ya misalnya. Nah, buat detailnya simak di 10 hal kita dari Geely Gyeong Singyuan. Satu, sebesar apa? So, Geely Gyeong Singyuan ini panjangnya 4,1 meteran ya, yang artinya dimensinya dia sebenarnya hampir segede BYD Dolphin dan mirip MG4 EV gitu. Tapi spek motor plus baterainya dan harganya di Cina bikin dia lebih mirip sama kompetitor kayak Wuling Bingo, BYD Seagull atau Neta V2 gitu ya. So, berpotensi banget sebenarnya masuk ke Indonesia. Nah, nama Gyeong ini sebenarnya tadinya adalah sub-brand Geely buat mobil full elektriknya mereka, Geometry ya tadinya namanya disebut. Tapi sekarang kan di Cina udah ada sub-brand Galaxy nih buat mobil new energinya Geely. So, si sub-brand Geometry ini dimasukin ke sub-brand Galaxy, tapi namanya jadi tinggal Gyeong aja. Dan nama Gyeong ini dipakai di line-up Galaxy buat mobil-mobil kecil berdesain uniknya ya. Nah, yang ini disebutnya Gyeong Singyuan atau kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kira-kira jadi Starwish. So, mau sebut Geely Starwish atau Singyuan sama aja lah kira-kira. Meskipun Starwish ini bukan nama resminya ya. Nah, di Cina, Singyuan ini dijual mulai dari 68 ribuan yuan atau 158 jutaan rupiah sampai 97 ribuan yuan atau 225 jutaan ya. Lebih mahal sekitar 20-30 jutaan rupiah dibanding Wuling Bingo di Cina. So, kira-kira kalau masuk Indonesia bakal berapa ya harganya? 2. Pilihan warna. Di Cina, Geely Singyuan ada 8 pilihan warna ya. Biru muda gini, hijau, pink, krem kayak milk tea, putih, biru lebih tua, abu-abu, dan silver. Sedangkan interiornya ada 3 pilihan warna. Hitam, hitam hijau, dan putih gini kayak yang lagi kita videoin ya. 3. Motor dan baterai. Kalau kurang jelas dari awal, Geely Singyuan atau Starwish ini adalah mobil full elektrik ya. Gak ada motor di depan sini tapi adanya bagasi yang gede banget ya. Ini karena motornya Singyuan ada di axle belakang dan dia gerakin roda belakangnya. Tenaga motornya ada 2 pilihan. Yang pertama 78 HP tenaganya dan torsinya 130 Nm. Dan yang kedua 114 HP dan torsinya 150 Nm. Nah, yang kedua termasuk tinggi banget ya tenaganya buat di kelas ini. Kecepatan maksimalnya yang 78 HP tadi diklaim sampai 125 km per jam. Sedangkan yang 114 HP sampai 135 km per jam. Transmisinya tentu direct ya, single speed dengan reduction gear. Pilihan giginya pakai tuas kecil di tengah sini nih. Sambil injak pedal rem kita dorong ke bawah buat masukin ke D, ke atas buat masukin ke R, ke bawah sedikit sambil ditahan buat masuk ke N, dan klik tombol P ini buat kalau udah parkir. Mungkin ada mode berkendara yang bisa kita ganti di head unit kayak Geely X5 gitu. Tapi sayangnya ini masih pakai bahasa Cina ya, jadi kita kurang ngerti juga. Nah, baterainya tergantung kita pilih motor yang mana tadi. Yang motor 78 HP dapat baterainya 30,12 kWh dan klaim range berkendaranya bisa sampai 310 km. Sedangkan yang motor 114 HP baterainya 40,16 kWh dan klaim range berkendaranya bisa sampai 410 km. Chargingnya pakai cup di belakang kiri sini. Nah, karena ini unit Cina, jadi AC charging dan DC chargingnya sama-sama pakai charging port GBT ya. Klaimnya charge dari 30-80% bisa dalam 21 menit aja. 4. Eksterior imut. Karena bentuknya yang cenderung membulat dan pilihan warna yang terinspirasi dari es krim, Singyuan atau Starwish ini emang cenderung kelihatan imut ya dari luar. Dan yang kita suka juga, proporsi overallnya kelihatan normal ya, gak kayak Neta V2 gitu misalnya yang kelihatan agak aneh. Nah, dibanding Bingo, Singyuan juga cenderung membulat tapi masih ada tajam-tajamnya sedikit ya. Tapi jelas nggak se-ekstrim BYD Seagull gitu ya, yang main serba tajam di desainnya. Cenderung kayak Ion UT lah ini ya, yang bakal jadi calon pesaingnya juga. Detail desainnya, depannya membulat banget gini dan clean banget ya, karena nggak ada grillnya. Rata aja tuh sama body panel. Nah sih, kita suka desain yang bersih gini biasanya karena bakal lebih timeless ya. Lampunya nih yang agak tajam-tajam. Isinya ada proyektornya dan ada tulisan full LED tech di pinggirnya.
Panel chrome di ujung kiri kanannya hanya hiasan aja ya. Begitu juga yang di grill paling bawah ada kotak kecil. Tadinya kita kira radar tapi sepertinya hanya hiasan juga. Nah, bentuk belahan kap depannya juga uniknya karena kayak hanya kecil aja di tengah gitu ya. Detail lampu depannya full LED, di area LED yang di pinggir, lampu besar dan lampu jauh dari proyektor LED-nya, dan lampu sein LED yang 3 garis di sampingnya. Sampingnya, nah kalau bingo gitu kelihatan bersih banget karena kan full warna bodi dia. Di Xing Yuan ini, di bagian bawahnya ada cladding plastik hitamnya ya. Ya mungkin buat ngasih sedikit efek ala crossover di bentuk hatchbacknya itu. Yang unik handle pintunya nih, dia modelnya flush rata tapi dibuat sedikit lebih modern ya. Nggak jadul kayak di EC3 gitu misalnya. Dari pilar A, pilar C sampai atapnya dibuat full hitam gloss ya. Nice lah. Di pilar C-nya juga unik nih, dikasih motif garis-garis dan ada emblem Geom-nya. Dan list jendelanya dikasih chrome panjang ini ya. Spionnya masih bertengger di pilar A dan dikasih hitam gloss juga ya. Velgnya unik nih, dual tone bentuk 4 palang gini yang emang buat nempelin bentuk imut mobilnya ya. 16 inci dan dipasangin ke ban 205/60 R16. Belakangnya sama nih, kelihatan membulat juga, tapi emang nggak se-clean bingo gitu ya. Karena di Xing Yuan ini bagian bawahnya ada bumper hitam Dove-nya gini. Emblem Geom di eja besar di tengah-tengah ya. Dan kayak depannya, lampu belakangnya juga agak tajam tapi masih kelihatan simple dan imut sih ya. Dan langsung kelihatan nih, nggak ada wiper belakangnya di sini. Detail lampu belakangnya, lampu malam LED, lampu remnya juga LED dengan high mount stop lamp yang nggak terlalu tinggi, lampu seinnya LED dan lampu mundurnya LED. Ada fog lamp belakang di paling bawah tapi dia halogen ya. 5. Interior lega minimalis. Desain kabinnya Xing Yuan atau Star Wish ini sekilas lihat emang terkesan lebih mahal ya dibanding sekelasnya sih. Kayak ada layar gede banget di tengah gitu yang biasanya baru ada di mobil yang lebih mahal. Konsol tengah floatingnya yang terkesan mahal ya. Dan garis dashboardnya nggak polos horizontal aja, tapi kayak dibuatin ala dome-dome gitu yang dilingkarin list-list silver gini ya. Oh, dan kombinasi warna hitam dan putih ini juga ngasih kesan kelas yang lebih tinggi ya. Nah, tapi karena ini pada dasarnya adalah mobil entry level, jadi pemakaian bahannya emang basic banget. Kayak dashboardnya yang atas plastik ya. Tapi biar nggak terkesan murahan, di tengah-tengahnya dikasih bahan piano black besar plus kayak ada guratan bentuk gedung-gedung gini nih. Unik sih ya, ini baru pertama kali kita lihat. Not bad lah. Begitu juga bentuk ventilasi AC di atasnya yang kayak kegabung sama Twitter itu dibuat unik ya. Nah, tapi ada bahan empuknya nih yang di depan sisi penumpang dan memanjang terus sampai ke konsol tengahnya ya. Dan coba lihat laci dashboard ini. Kayak laci rumahan ya modelnya. Pintunya juga sama ya kayak dashboardnya. Bahannya sebenarnya basic banget, atasnya plastik, tapi di tengah handle-nya dikasih piano black yang sama dan ada guratan-guratan gedung gini lagi ya. Unik sih. Dan bahan tengahnya sebenarnya plastik, tapi kalau dilihat lebih dekat pun dikasih motif garis-garis gini nih, biar nggak terkesan polos aja. Nah, di sandaran tangannya baru ada lapisan kulitnya dan bawahnya lagi plastik lagi. Pintu belakangnya juga sama kayak depannya ya, dari bahan yang dipakai sampai bentuknya. Jok depannya pakai model headrest yang terintegrasi tapi nggak kelihatan murah nih ya. Sentuhan simple kayak panel silver di tengahnya malah ngasih kesan jok yang lebih mahal dibanding biasanya. Dilapis bahan kulit sintetis ya joknya. Dan ini jok belakangnya. Nah, yang ini kelihatan lebih sederhana ya dengan headrest yang terintegrasi gini di sebelah kiri dan kanan aja. Tapi yang mengejutkan adalah ruangnya. Di belakang sini kelihatan lega banget ya buat mobil sepanjang 4,1 meteran gini. Nanti kita praktekin ya duduk habis ini. Bentuk setirnya simple, two spoke saja, tapi unik ya, two tone gini hitam dan putih dan dilapis kulit ya. Nice lah. Detail yang di dalam, lampu kabin depannya ada 2 ya, LED gini, dan di belakang juga dapat 1 LED. Sun visornya di dalam kiri kanan ada card holdernya dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampu vanity mirror yang ngitarin gini. Pegangan tangan plafonnya yang di depan hanya ada di sisi penumpang aja ya, di sisi driver nggak ada. Sedangkan yang belakang kiri kanan sama-sama model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Dan jok belakang juga dapat ventilasi AC kayak gini, tapi buat diaturnya tentu tetap dari depan. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabin? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya Xing Yuan ini cukup berat buat mobil 4,1 meter. Meski emang nggak sampai seberat EX5 gitu lah ya jelas. Sudut bukanya standar aja, nggak sampai super lebar. Dan buat napak ke dalamnya nggak terlalu tinggi ya, masih gampang banget. Nah, posisi duduk by defaultnya termasuk cukup tinggi nih. Visibilitas ke depan standar lah ya. Ujung kap mesinnya nggak terlalu kelihatan. Dan visibilitas ke samping nggak terlalu bagus karena spionnya masih di pilar A juga. Yang jadi catatan kita, dudukan jok ini nggak terlalu mepet ke lantai kayak di bingo gitu misalnya. Jadinya posisi duduk kita nggak sampai jongkok banget. Belum sempurna sih, sudut paha kita masih sedikit naik di depan sini. Tapi jauh lebih baik dibanding di bingo ya. Oke lah.
Pengaturan jok drivernya di varian yang kita video ini elektrik 6 arah ya. Jadinya ketinggiannya bisa diatur tapi nggak bisa tilt bagian depannya. Sedangkan yang penumpang depan manual, slide dan recline aja. Headrestnya fix ya, nggak bisa diatur, posisinya nggak terlalu maju, jadi buat sandaran kepala sambil nyetir masih agak mundur gini kepalanya, tapi nggak sampai ngedanga ya. Ruang kepalanya aman, sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk, dan masih bisa sandaran tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu dilapis kulit ya, empuk juga. Seatbeltnya fix, nggak bisa diatur naik turun, sedangkan setirnya bisa diatur tilt aja ya, atau naik turun aja. Tapi posisinya udah cukup jauh sih ya dari dashboard. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih berat ya, nice sih. Tapi bukannya nggak terlalu lebar ya. Dan meskipun atapnya nggak terlalu turun, tapi kepala kita perlu sedikit nunduk ya pas masuk. Mengingat ukuran mobilnya juga cukup kecil. Posisi duduk di belakang lebih tinggi dibanding di depan ya. Nah, jarak dari dudukan ke lantainya termasuk cukup oke nih. Sudut paha kita masih sedikit naik, tapi jelas banget nggak sejongkok di Wuling Bingo gitu ya. Ini masih termasuk enak lah ya buat mobil listrik posisi duduknya. Meski emang belum sempurna ya. Oke lah. Joknya nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya udah luar biasa aman ya. Nice ya ini, lega banget. Ruang gerak sepatunya agak sempit kalau jok depannya dibuat paling turun. Sudut sandaran jok belakangnya sayangnya fix ya, nggak kayak di EX5. Tapi untungnya ini posisinya udah cukup rileks sih. Jadi harusnya nggak bakal pegel karena duduk terlalu tegak ya. Nah, yang kiri kanan ada headrestnya tapi dia fix ya. Cukup tinggi untungnya, meski yang tengah nggak ada headrestnya. Ruang kepalanya masih aman meski nggak terlalu lega. Buat sandaran tangan di pintu belakang dilapis kulitnya jadi empuk juga. Tapi yang di tengah nggak ada armrest lipatnya ya, meski masih normal sih buat di kelas gini. Oke, kalau mau duduk bertiga, napaknya masih gampang nih karena lantainya full rata ya. Dan enaknya kaki kita juga bisa di tengah sini aja. Dudukan jok tangannya ini empuk banget ya, dan cuma lebih tinggi sedikit aja dibanding kiri kanannya. Dan yang buat sandarannya juga masih empuk nih. Tapi karena nggak ada headrestnya, orang dewasa pasti ngedanga ya kalau duduk di tengah sini. Ruang kepalanya tapi masih aman, dan seatbelt di tengah sini juga udah 3 titik ya. 7. Fitur cukup banyak. Mengingat Xing Yuan atau Star Wish ini model entry level, so jangan berekspektasi fiturnya bakal kayak EX5 gitu ya misalnya. Tapi dibanding Wuling Bingo yang ada di Indonesia gitu, masih oke lah, masih lebih banyak. Inputnya di depan ada wireless charger, bisa sampai 50 watt nih ya, compatible. Nice ya. Di bawah ada satu USB port Type-C dan satu lagi Type A, dan di belakang ada satu lagi USB port Type A. AC-nya manual, aturnya dari layar ya, dan set temperaturnya pakai angka. Jadi jelas nih ya, mana yang dingin, mana yang panas. Paling panas 32 derajat dan paling dingin 17 derajat Celcius. Ada opsi Max Heat buat bikin otomatis ke paling panas dan Max Cool buat bikin otomatis ke paling dingin. Ada defogger kaca belakang plus defroster kaca depannya, dan ada ventilasi AC buat penumpang belakang ini yang tentunya diaturnya tetap dari depan. Ada tombol fisik juga ya buat atur kipas, nyalain AC dan defrosternya. Ini kuncinya ya, tombolnya ada lock, unlock, buka bagasi depan dan buka bagasi belakangnya. Ada passive keyless entry juga, jadi kalau mobil kita kunci, remote tinggal dikantongin dan klik tombol ini di handle pintu driver dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja ya. Sedangkan buat nyalain mobil ya, tinggal masuk ke mobil dan injak pedal remnya aja. Lampunya otomatis, wipernya intermittent variable, tapi sayangnya hanya ada wiper depan aja ya, gak ada wiper belakangnya. Rem parkirnya elektrik dan masih ada tombol fisikalnya. Ada auto hold juga yang buat nahan rem, tapi buat mati nyalanya dari head unit ya. Jok drivernya elektrik dan kedua jok depan dapat penghangat jok yang aktifinnya dari head unit sini juga ya. Oh, dan bagasi belakangnya juga elektrik ya. Keempat jendelanya auto up down, spionnya pengaturannya elektrik tapi buat pelipatannya masih manual ya. Setirnya yang sebelah kiri ada buat ngontrol adaptive cruise controlnya, dan yang sebelah kanan buat ngatur volume and track. Instrumen klasernya TFT LCD 8,8 inci, di kiri ada info tenaga, kecepatan dan sisa baterai, di kanan ada info media, dan di tengah bakal jadi layar ADAS kalau udah jalannya. Dan terakhir head unitnya 14,6 inci. Gede banget sini ya buat mobil sekecil gini. Ini pakai Flyme OS yang tampilannya mirip kayak di EX5 juga ya. Kalau swipe down dari atas bakal masuk ke quick control buat ganti mode berkendara dan bisa atur beberapa fungsi mobil kayak buka bagasi, auto hold, buat tetap bikin mobilnya nyala waktu kita tinggalin, mati nyalain wireless charger, matiin mobil, mati nyalain penghangat jok, dan lain-lain. Nah, ini menunya tapi nggak bakal terlalu relevan lah ya isinya karena kebanyakan aplikasi Cina juga. Ini menu energi buat nyalain super eco mode, atur penjadwalan charging, nyalain V12 gitu-gitu dari sini ya. Dan ini layar settings yang sayangnya semua pakai bahasa Cina ya. Tapi yang awal ini buat quick control, yang gambar mobil ini buat settings kayak otomatis tutup semua jendela waktu dikunci, matiin mobil, dan lain-lain. Yang gambar setir ini buat ganti mode berkendara, atur tingkat regen, atur feel pengereman gitu-gitu ya. Gambar lampu ini buat atur ketinggian sorotan lampu, atur volume home, dan atur ambient light. Gambar bawahnya ini buat atur ADAS, bawahnya lagi buat voice command, bawahnya buat atur display, bawahnya atur suara, dan bawah-bawahnya lagi buat pengaturan yang lebih standar ya. 8. Safety cukup lengkap.
Kayak kebanyakan mobil Cina modern, fitur safety-nya Xingyuan atau Star Wish ini termasuk cukup lengkap ya. Airbag-nya ada 6, 2 di depan, 2 airbag samping di samping luar kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya ABS dan EBD juga udah ada ya. Ada stability control buat nonaktifinnya di head unit ya. Hill start assist juga ada yang bisa nahan rem mobilnya beberapa saat pas berhenti di tanjakan waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar nggak merosot dulu ya. Dan ada hill descent control juga nih di head unit yang bisa kontrol rem dan gasnya otomatis biar kita bisa jalan sangat perlahan di turunan curam. Sensor parkir di belakang ada 3 titik, sedangkan di depan nggak ada ya. Kameranya ada 4, 1 di depan, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 lagi di belakang. Dan bisa ngebentuk gambar 360 derajat gini, termasuk mode 3 dimensi ya. Kalau Geely nyebutnya 540 derajat, karena bagian bawah mobilnya bisa kelihatan juga kalau kita habis jalan perlahan ya. Nah, jok belakang ada dudukan ISOFIX buat pasang jok bayi. Oke, Xingyuan varian tertinggi ini juga ada ADAS ya, atau safety aktifnya, yang hanya manfaatin kamera di balik spion tengah ini aja ya. Pertama ada AEB atau Autonomous Emergency Braking yang bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak depan dan bisa direm otomatis ya kalau nggak kita gubris peringatannya. Ada Lane Departure Warning yang bisa ngasih peringatan kalau kita mau keluar lajur. Ada Adaptive Cruise Control yang bisa set kecepatan konstan dan jaga jarak otomatis sama mobil depan kita tanpa kita perlu injak pedal gas dan pedal rem. Tapi emang Adaptive Cruise-nya ini nggak ada pasangan Intelligent Cruise Assist-nya ya. Alias nggak ada lane centering yang bisa bikin mobilnya kejaga terus-terusan di tengah lajur sambil kita lepas tangan dari setir sementara. Ada traffic sign information yang bisa baca rambu kecepatan maksimal dan ditampilkan di layar. Dan ada intelligent high beam control yang bisa otomatis nyalain lampu jauh kalau terdeteksi dibutuhkan. Dan gak ada mobil di depan yang berpotensi kena silau ya. 9. Bagasi dan storage. Kayak yang kita bilang di awal, di bawah kap depannya Geely Xingyuan atau Star Wish ini ada bagasi ya. Dan ini termasuk gede nih, kapasitasnya 70 liter. Dalam dan lebar banget tuh ya, buat mobil yang ukurannya cuma segini. Nice lah ya, cukup banget buat naruh portable charger atau bahkan ransel juga. Nah, bagasi belakangnya kerennya elektrik nih. Paling nggak di varian tertinggi Xingyuan yang kita coba sih gitu ya. Bukanya klik tombol di belakang sini dan dia bakal terbuka elektrik gini. Nah, ini bagasi belakangnya, kapasitasnya 375 liter. Sekilas lihat cukup besar lah, meski emang kelihatan jelas nggak sedalam bagasinya Bingo gitu ya. Bibirnya tapi lebar banget nih, harusnya bakal gampang buat masukin barang yang lebar ya. Nah, tapi jarak bibirnya ini dari tanah termasuk cukup tinggi. Jadinya kalau mau masukin barang yang berat bakal agak PR angkatnya. Dan jarak dari lantai bagasi ke bibirnya juga cukup tinggi nih. Jadinya kalau mau keluarin barang dari dalam juga harus agak diangkat ya. Detail dalam bagasinya di sebelah kanan sini nggak ada apa-apa sih ya. Paling cuma gantungan belanjaan yang maksimalnya 2 kg ya tulisannya. Yang sebelah kiri juga sama, nggak ada apa-apa kecuali gantungan belanjaan maksimal 2 kg ini. Nah, yang unik lantainya ini nggak bisa kita buka sama sekali ya. Karena harus diingat di bawah sini ada motornya ya. Makanya kayak kompresor tambal ban dan toolkit lainnya emang harus kita taruh di bagasi depan. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat dengan konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tali di pinggir sini ya, tinggal ditarik aja dan terus kita dorong joknya. Nah, kalau dilipat yang kanan, bisa luasin kapasitas sambil tetap bisa duduk berdua di belakangnya. Dan kalau yang kiri dilipat juga, nah kapasitasnya jadi lebih besar gini, jadi 1320 liter. Meski emang ini gundukan dari lantai bagasi ke depannya tinggi banget ya. Jadinya kalau mau geser sesuatu perlu diangkat dulu dan jelas nggak bisa masukin barang kayak kasur gitu ya ke sini. Buat tutupnya lagi tinggal diklik aja ya tombolnya. Nah, storage di dalam juga ada yang unik nih, laci dashboardnya. Modelnya yang ditarik keluar gini ya, kayak di Ioniq 5 ya. Dan kapasitasnya 10 liter nih. Dan di bawah konsol tengah juga ada kolong gede banget yang bisa nyimpen barang sampai 20 liter nih. Dan ini sisa storage lainnya di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Geely Xingyuan atau Star Wish ini buat sekarang paling nggak baru tersedia dengan rakitan Cina langsung ya. Sedangkan buat garansi atau servis-servisan karena belum masuk Indonesia, jadi kita nggak perlu omongin dulu lah ya soal ini. So, kalau soal Geely Geom Xingyuan ini silahkan sampai ketemu di bawah, klik like dan see you next time.